dan Cawapres Republik Indonesia Ganjar Mahfud Provinsi Lampung. Selanjutnya yang mulia saya batin menangkan dalam beliau Pangeran Edward Saparno pada hari ini tanggal 29 Januari 2024 di posko relawan Kabupaten Lampung Timur bergerak, tepatnya di Desa Mataram Marga, ibu kota Kabupaten Lampung Timur. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pengukuhan pengurus relawan Lampung Timur bergerak, Capres Cawapres Republik Indonesia Ganjar Mahfud 2024 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur yang akan dikukuhkan oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah Capres Cawapres Republik Indonesia Ganjar Mahfud 2024 Provinsi Lampung, Bapak SPDP Pangeran Edward Saparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Lampung Timur bergerak. Jadi ada bagian daripada relawan itu Kabupaten Lampung Timur ini, ada satu komunitas Lampung Timur bergerak. Di setiap kabupaten juga di tingkat Lampung ada Lampung bergerak, Lampung Tengah bergerak, Lampung Selatan bergerak, Lampung Barat bergerak, Tanggamus bergerak, dan di sini Lampung Timur bergerak. Lampung Timur bergerak ini adalah bagian daripada relawan yang terkonsolidasi, termobilisasi oleh satu kekuatan kutuhan keluarga besar. Yang bergerak ini bagian daripada keluarga besar kami, keluarga besar saya yang ada di Lampung Timur ini, yang dipimpin oleh saudara kami Muharram Sanjaya. Ini mengkonsolidasikan seluruh kerabat, sahabat, handai tolan yang ada di Lampung Timur dan berkoordinasi dengan seluruh relawan-relawan lain yang ada di Lampung Timur, termasuk dengan Dewan Pimpinan Cabang Pergerakan Lampung Timur. Kita harapkan dengan penambahan energi ini, penambahan darah dari keluarga besar ini, maka semangat hero daripada relawan Lampung Timur ini akan bertambah kuat. Dan berapa minggu lagi di titik terakhir ini kita mengempos semangat. Memang kegiatan ini sudah berjalan. Kegiatan Lampung Timur bergerak ini sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Tetapi memang untuk mendeklarasi ini pada titik terakhir. Karena biasanya pada titik terakhir itu orang itu mulai capek. Oleh sebab itu di titik terakhir inilah Lampung Timur bergerak mulai dideklarasikan. Nah, ini kita harapkan. Deklarasi ini kita tandai dengan pemasakan jaket. Kemudian juga penyerahan kunci daripada ambulan serta pemberian topi. Secara simbolis dipasangkan jaket tim relawan oleh Ketua Provinsi Lampung serta pemakaian topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serta damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang sangat utama dan merupakan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan, sebagai bagian daripada sebuah bangsa yang besar, bangsa yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka wajiblah kita bersiap kesempatan mengucapkan puja dan puji syukur kepada Ilahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah yang telah memberikan begitu banyak kepercayaan, rahmat, hidayah dan kenikmatan. Di antara banyaknya kenikmatan dan anugerah yang diberikan kepada kita, hari ini bertambah lagi sebuah anugerah yang tidak terhingga, yaitu anugerah sebuah hubungan yang guyup, sebuah mobilisasi kekuatan yang terkoordinir untuk menegakkan kebaikan dan terutama karena untuk dalam rangka menegakkan satu persatuan dan kesatuan di antara kita semua dalam mengemban amanah untuk apa? Untuk memenangkan seorang pimpinan pada tingkat Republik Indonesia, yaitu seorang presiden yang insya Allah presiden ini akan menjadi presiden Republik Indonesia dengan izin, kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, dengan harapan juga semua kita yang hadir yang mempercayai dan menegakkan risalahnya menjadi umat yang istiqomah dalam rangka menjaga risalah yang disampaikan Rasulullah, khususnya sebuah risalah yang membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi segenap alam, risalah yang membawa persatuan, kesatuan, kedamaian, cinta dan kasih sayang antara sama manusia, menjaga kerukunan hidup bersama, menjaga ketauhidan dan selalu bermusyawarah terhadap setiap masalah dengan baik, dengan sejuk, dengan damai dan penuh persaudaraan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPC PDI Lampung Timur ataupun yang mewakilinya, yang mewakili hadir, yang alhamdulillah tadi telah menyampaikan perwakilannya. Kemudian juga tokoh adat Lampung Timur, para penyembah doa aja Ulu Donon Barat Sewet Lampung Timur, baik yang datang sendiri maupun yang mewakili, sebagai bentuk keangkuman dan rasa kedekatan persaudaraan kita semua untuk hadir dalam acara ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, terutama ini saudara saya, yaitu Mas Heri Iswanto yang hadir juga, menyempatkan diri dalam banyaknya kesibukannya untuk menunjukkan keikutsertaannya, kesatuan hatinya dengan kita dalam ikut serta mensupport Lampung Timur bergerak ini. Mudah-mudahan Lampung Timur ini bergerak ini akan betul bergerak dengan mobilitas tinggi dan langsung menyentuh hati-hati masyarakat. Kemudian juga sahabat-sahabat saya, sampai Muharram Sanjaya selaku Ketua Relawan Lampung Timur bergerak. Alhamdulillah beliau ambil alih untuk mengkonsolidasikan seluruh pihak mewakili handai tolan yang ada di sini untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian seluruh keluarga besar
Sanjaya di Lampung Timur yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, baik juga Lebu Kelama maupun juga Benuluk dan Kenubinya masing-masing yang hadir bersama kita. Juga saya ini ada mewakili juga dari Ketua TPC Kabupaten Lampung Timur yang hadir, dan seluruh anggota-anggota partai maupun partai koalisi yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini. Pertama saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga saya terhadap kegiatan hari ini. Ini diwarnai oleh hujan yang deras dan sudah menjelang di atas jam 2. Tetapi kehadiran daripada saudara-saudaraku semua masih utuh, masih lengkap. Bahkan kalau kata saudara-saudara saya tadi, di antara jam 11-12 penuh sesak yang akan menyambut. Hanya karena tentu ada kegiatan masing-masing ditambah dengan hari hujan, tapi tetap tidak menghilangkan daripada warna semangat yang ada pada sore hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas perhelatan kegiatan daripada sepanjang pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan maksud dan tujuan kita betul-betul nanti akan mendapat satu penilaian dari Allah, sehingga Allah memberikan ridho terhadap tujuan kita. Amin. Saudara-saudara semua, sekarang ini adalah tahun politik di mana titik tertingginya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Dia menjadi begitu penting karena orang sosok inilah yang akan memimpin negara. Segala sesuatu itu tergantung pemimpinnya. Hulu saya menatuko hingga hulu kadukubu gundam tiga liu istilah. Kepala itu menentukan, mata, leher, badan sampai ke ekor itu hanya ikut apa yang dikatakan kepala. Maka karena itu kita memerlukan kepala yang betul-betul kepala yang bijak, cerdas, kepala yang bisa membawa badan, kaki dan ekor ini betul-betul masuk ke satu tempat yang lebih baik, ke satu tempat yang tidak membahayakan, satu tempat yang lebih menyenangkan, lebih semarak, lebih bagus, menyehatkan, dan membawa kebaikan terus ke depan. Pemimpin itu ada pada kepala, dan pemimpin itu hanya satu, tidak pernah bisa memimpin dua. Sama seperti matahari, selalu disebutkan satu yang menerangi dunia ini. Kepala itu seperti matahari, membuat terang alam semesta ini, dan tidak ada matahari kembar. Begitu juga kepala, dia hanya satu. Karena itu sangat penting untuk memilih sosok kepala yang akan menerangi, memberikan cahaya kepada kita semua. Itulah sebabnya pemilihan presiden menjadi sangat penting. Karena pemilihan presiden ini adalah apa? Memilih siapa yang akan menerangi kita, menjadi matahari kita yang diberikan oleh undang-undang pada kita untuk kita punya hak untuk memilih. Kalau dulu dalam tradisi-tradisi monarki kerajaan, hak itu diberikan kepada pendahulu. Setelah itu diberikan secara berjenjang kepada keturunannya, menurut aturan-aturan keturunan. Tapi di masa sekarang hak itu diberikan kepada rakyat. Dulu di zaman Rasulullah, hak itu diberikan kepada Dewan Suro untuk memilih. Jadi dia bukan bergulir begitu saja atau direkayasa begitu saja, tapi sesuatu yang dipilih atas kehendak rakyat. Hari ini, saat ini ada 3 calon pemimpin yang hasil daripada kehendak rakyat. Karena dalam undang-undang kita ini, yang berhak nanti untuk menentukan itu rakyat itu melalui partai politik. Melalui partai politik. Dari semua partai politik ini sudah mempunyai kesepakatan. Ada 3 sosok calon, yaitu calon nomor 1, calon nomor 2, dan calon nomor 3. Calon nomor 1 ialah Anies Baswedan dan Caimin. Calon nomor 2
adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan calon nomor 3 adalah Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD. Kita yang anak keluarga besar kita dan seluruh komunitas sebagian daripada masyarakat Lampung yang berafiliasi dengan yang mempercayai pada Partai P3, Perindo, Hanura, dan PDI Perjuangan mempercayakan untuk menjadi pemimpin itu kepada 2 sosok, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya ini bukan orang politik dan tidak terjun di politik, tetapi saya ditunjuk jadi ketua TPD. Sebenarnya saya bisa menolak karena saya tidak punya pengalaman di sana. Tetapi begitu saya lihat yang ditunjuk oleh partai ini adalah nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon, maka saya dengan serta-merta menerima. Kenapa? Karena bukan saya melihat bagaimana, tapi siapa sosok yang dibawa. Bukan siapa yang mengusung, kenapa saya, tapi yang dibawa ini siapa? Yang dibawa ini adalah orang yang punya nilai, orang yang punya kemuliaan, orang yang punya kecerdasan, dan orang yang punya integritas. Apa itu? Antara kata dan perbuatannya sama. Kita tidak usah bicara tentang segala hal tentang pasangan nomor 1 dan nomor 2 dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi tentu kita fokus terhadap pasangan yang kita percaya. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini kita percaya dan kita yakin dia akan membesarkan Indonesia apabila dia menjadi presiden. Kenapa? Pertama, seseorang itu kita lihat selalu dari track recordnya. Jangan orang bicara tentang hal yang baik tapi perilakunya buruk. Kita lihat sejarah perilakunya. Dia bicara tentang memberantas korupsi, tapi perilaku sebelum ini penuh dengan perbuatan yang koruptif, membiarkan korupsi, baik ikut terlibat misalnya. Atau bicara tentang mau memberantas menangkap maling, sejarahnya itu pernah ikut maling, bahkan membiarkan maling lepas. Terus orang ini akan kita percaya. Jadi kita melihat sesuatu itu track recordnya, bagaimana perjalanan sejarahnya, bagaimana perilakunya, bagaimana perbuatannya, bagaimana akhlaknya. Itu kenapa? Karena bangsa besar ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini bangsa yang beragam, penuh dengan bermacam-macam karakter. Kita lihat orang Aceh yang agamis, keras. Kita lihat orang Batak yang spontan. Kita lihat orang Minang yang cerdik. Kita lihat orang Palembang yang keras, orang Lampung yang keras, yang spontan, terbuka. Kita lihat orang Sunda yang baik dalam perilaku, tapi kokoh yang sulit untuk berubah dalam menyampaikan dalam pendapatnya. Kita lihat orang Jawa yang sangat santun dan alak di dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi juga sangat kokoh menjaga pendiriannya. Kita lihat orang Makassar, Bugis sana yang sudah dari dulu terkenal, orang-orang temperamen yang menegakkan apa yang menjadi kebenaran baginya diselesaikan dengan keras, kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik. Artinya banyak sekali. Kita lihat masyarakat di Maluku Utara, Irian dan lain sebagainya. Artinya kita memerlukan pemimpin yang bisa menguasai masyarakat yang beragam ini. Yang diperlukan apa? Pemimpin yang bijaksana. Itu bukan pemimpin yang keras juga, patah. Kalau mau pemimpin yang kuat, patah, nggak bisa lagi. Pemimpin yang bijaksana. Terus pemimpin apa? Pemimpin yang sabar. Kalau pemimpin yang temperamen, ketemu sama orang Aceh, ketemu orang Palembang, jadi
ketemu sama orang Makassar jadi, ketemu orang Lampung jadi, ketemu orang Sukadana jadi, ketemu orang Lampung Timur habis, ketemu sama orang Yabung belah ya. Ya kan, gitu kira-kira. Nggak bisa. Ketemu dengan orang Sunda, nggak mau mereka. Dengan orang-orang yang apa? Ketemu orang Jawa, mereka yang perlu dengan tata acara filosofis, tata cara dan tata kerama menurut analis senjata, nggak bisa masuk ke mereka. Kalau orang-orang itu tidak baik, tidak sabar. Perlu pemimpin yang sabar, perlu pemimpin yang bijaksana. Tapi kita perlu pemimpin yang penyayang. Pemimpin yang penyayang, ngahut ke Milamai, ngahut ke rakyatnya, sayang dengan rakyatnya. Kenapa? Wujud dari sayang kepada rakyat itu, dia memperhatikan rakyatnya, empatinya tinggi terhadap rakyatnya, menjaga masyarakatnya, menjaga rakyatnya supaya tidak terkotak-kotak, supaya sejahtera. In mapi, in tenai na betong, in bangik mengana, in sehat badanna, in buyun ibadahna, supaya kenyang perutnya, jamin. Supaya apa? Supaya bagus ibadahnya, supaya enak kehidupannya. In cerdas pikirannya, supaya cerdas pikirannya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang peduli, orang yang punya empati, memperhatikan. Kata orang Sukadana ini care katanya. Nah, kata orang Sukadana begitu sampai maru kira-kira. Jadi perlu pemimpin yang care, pemimpin yang perhatikan rakyatnya. Dan itu ada pada siapa? Ada pada Ganjar Pranowo dan maupun MD. Itu sosok yang punya integritas. Orang yang kalau dia ngomong A, yang dilakukannya A. Bukan ngomong A, perilakunya B. Nah, jadi kata Rasulullah, orang munafik itu cirinya ada 3. Kalau bicara tidak pernah benar, kalau berjanji nggak pernah ditepati, dan kalau diberi kepercayaan dia khianat. Siapa itu? Pikirkanlah sendiri selama ini. Siapa di antara pemimpin kita? Ya kalau bicara ternyata nggak benar dan dia ngomongnya kemarin itu. Begitu dia janji, mau benar, mau ditepati nah janjinya. Bohong nyunya, bohong sekali. Kemudian dia diberi kepercayaan, dia khianati. Berkhianat dia, berkhianat pada rakyat, berkhianat pada aturan, berkhianat pada undang-undang, berkhianat pada konstitusi. Nggak boleh. Nah dari sana kita melihat ketulah pitu hatiku tiap puagi-puagiku, kerabat, sahabat, ada tolong. Ketu introspeksi, renungkan siapa yang harus kita pilih sebagai pemimpin ini. Kalau saya yang ini yang kedepan ini, maka saya telah menentukan yang setelah saya olah, setelah saya uli-uli, setelah ulah-ulah di otakku, setelah saya ngebaca dan saya kemudian mengenalnya, maka saya menetapkan yang pantas ini memang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa? Saya mengenalnya, saya tahu Ganjar Pranowo 2 kali jadi gubernur. Kita lihat bagaimana di Jawa Tengah. Wakilnya Pak Ganjar Pranowo ini anak Gus Yassin, seorang ulama besar, anaknya tokoh waliullah asrama yang meninggal di Tanah Suci, yaitu Pak Kiai Haji Ma'mun Zubair, yang meninggal pada saat Arafah dan dimakamkan di Tanah Suci. Yang kemarin waktu akan dipindahkan setelah berapa tahun, berapa bulan, dibuka dalam keadaan utuh. Dan hanya orang-orang yang cintai Allah yang dalam keadaan betul, dalam keadaan utuh. Itulah sebabnya oleh orang perwira Saudi tidak ingin dipindahkan. Biasanya orang Saudi itu dimakamkan dulu setahun atau 2 bulan, dipindahkan ke suatu makam lain, karena nggak bisa. Waktu dibuka ternyata sampai ke apa ini kafannya hanya masih putih, disuruh tutup lagi tetap di tempat. Putranya itu Gus Yassin sebagai wakil daripada Pak Ganjar di Semarang. Banyak sekali apa ini perubahan-perubahan dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, terutama menjaga
supaya aparat-aparat pemerintah itu jangan korupsi. Sehingga apa? APBD Jawa Tengah itu terjaga, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Semua guru-guru ngaji, semua tokoh-tokoh guru pendeta di gereja segala macam dapat bantuan setiap bulan oleh Ganjar. Guru ngaji, guru agama, kelenteng, dan lain sebagainya dapat perhatian tuh Pak untuk peningkatan pendidikan. Karena orang ini harus pintar. Karena bukan hanya dikasih uang, tapi dikasih ilmu supaya dia pintar. Itu yang dilakukan. Kemudian sekarang ini ternyata dalam rangka ingin programnya untuk apabila dipilih jadi Presiden Republik Indonesia, ada namanya KTP Sakti, kartu tanda penduduk yang sakti. Kalau selama ini banyak, Pak Jokowi juga sudah banyak program kartu asuransi kesehatan kan banyak. Jadi kadang-kadang nggak muat di dompet kita. Tapi kadang-kadang juga kartu ini kan dititipkan oleh pengelolanya. Di Pak Ganjar ini untuk mencegah itulah, membatasi, memotong kegiatan-kegiatan yang sampai terjadi korupsi, penyalahgunaan kewenangan, maka semua itu dijadikan satu di KTP, sehingga ada di bawah orang. Di sana ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, di sana ada BLT, bantuan langsung tunai, di sana ada PHK, program keluarga harapan itu. Program keluarga harapan di BLT ini ditingkatkan, jumlahnya dinaikkan, bahkan gaji yang pendamping itu dinaikkan 100%, 2 kali lipat. Kemudian ada kegiatan di setiap kampung, nanti ada pusat pelayanan kesehatan dan ada ini petugas kesehatan yang melayani. Sekarang kan semua ada di kecamatan, ini di kampung. Kemudian ada satu hal lagi, kita akan mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Bukan untuk Indonesia Emas itu dengan kita mengasih uang kepada rakyat, tapi mengasih ilmu supaya sekian puluh tahun lagi, sekian 20 tahun lagi ini muncul di sana, muncul manusia-manusia yang cerdas yang bisa tampil di pentas dunia. Itu apa? Maka setiap keluarga miskin diberi jatah untuk jadi sarjana. Tiap satu keluarga miskin. Saya pernah nanya dengan Pak Ganjar, karena saya sering apa bisa Indonesia? Apa kata Pak Ganjar? Uang kita ini banyak. Sebenarnya Indonesia ini banyak, kaya. Tapi kenapa? Bocor oleh koruptor, bocor oleh korupsi. Maka kita perlu orang yang betul-betul anti dan bisa menjaga korupsi itu, supaya jangan sampai ada korupsi. Yang diperlukan apa? Biar kalau baban 20-30 kilo dibawakan masih bisa kaya. Atau kalau dihadang orang di jalan atau perang, mata lu biar. Tapi yang biar itu apabila sudah menghadapi orang yang sudah mulai menghadapi para koruptor. Janji apa? Keputusan ini bisa kita lakukan, datang orang lain, ditambah sedikit lagi, diarahkan ke sana, Anda tak dapat sekian puluh miliar. Kundengi saya sampai muak, karena kata ketika di kalau kamu asal kami ini juga kan mau. Itulah sebabnya banyak sekali penyimpangan, bocor semua, dan itu hanya berapa puluh orang yang menjadi korban, kemudian pegang apa? Mempunyai uang triliunan secara pribadi itu gak banyak. Kenapa? Karena kalau bocoran itu kita susah di sini. Apalagi di kampung-kampung banyak yang gak sekolah, butuh BLT segala macam, jutaan. Sedangkan yang kaya yang punya uang triliunan itu hanya belas-belasan orang. Untuk menghadapi hal tersebut, ada kreasi dan kreativitas kecerdasan seorang calon presiden. Yaitu apa? Bagaimana kita untuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan keterampilan, kemudian juga didatangkan seorang wakil, yaitu Profesor Mahfud MD, pendekar hukum, yang selama ini sudah kita lihat jelas tidak bisa dirubah. Kalau sudah dia bilang A, nggak bisa bilang B. Mau disogok nggak bisa,
di Nogeneko nggak bisa, di Runding-Runding nggak bisa, di Markus nggak bisa, diolah-olah oleh Raja juga nggak bisa. Kita punya wakil presiden yang diharapkan akan menjadi orang yang menjaga anggaran Indonesia, menjaga kekayaan Indonesia, menjaga pembangunan Indonesia, menjaga anggaran daripada negara kita ini supaya tepat guna, sampai kepada waktu tempatnya dan sesuai perencanaan. Dari tahun ke tahun kita akan meningkat, kemakmuran meningkat, kesejahteraan meningkat, perekonomian meningkat, pendidikan meningkat, dan ketakwaan kita akan meningkat. Yang bikin kita susah ini kan kenapa? Karena betul ini kita akhirnya mau sholat saja mau cepat-cepat. Bagaimana kita mau bilang ketakwaan? Yang mau ke gereja juga secepat. Kadang-kadang ya sebentar saja. Kenapa? Karena ngejar apa? Ngejar rezeki, ngais rezeki. Karena untuk anak ini, kalau untuk keluarga besarnya cukup, untuk ini tidak apa, untuk kerabat sahabat dan keluarga cukup, gak terlalu ngejar ke sana lagi. Dia akan sering datang ke masjid, dia akan sering datang ke surau, dia akan sering datang ke gereja, dia akan sering datang ke kuil, dia akan sering datang ke pura, dia akan sering datang ke kelenteng. Kenapa? Gak terlalu pikirkan. Kalau sekarang kan semua kita jarang ke sana. Kenapa? Karena mikirkan supaya sebentar lagi, pikirkan perut ini. Orang-orang kata Rasulullah, kemiskinan itu lebih mendekatkan kepada kekufuran. Kemiskinan itu. Jadi kita dibikin supaya kita sejahtera, dibikin makmur kaya, supaya kita tidak kufur, supaya kita lebih kepada tauhid, banyak mengabdi kepada Allah, banyak bersyukur kepada Tuhan, banyak berkasih sayang kepada sama manusia, banyak berkasih sayang sama kita, banyak menjaga kerukunan, keberagaman, hidup secara plural di NKRI ini bersama saudara-saudara kita, berbeda suku, berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda budaya, tapi kita guyup, kita satu. Kenapa? Kita saling menyayang, karena kita dalam pemikiran kita pengen supaya payung negara kesatuan kita ini tetap tegak, karena kita sudah nyaman di bawah. Kenapa timbul pemberontak-pemberontak itu? Merasa gak nyaman, merasa susah. Nah, itulah salah satunya adalah penegakan daripada ketentuan-ketentuan supaya para pencoleng-pencoleng yang membuat kantong bolong dari ini itu ditumpas dan itu diberantas. Itulah Profesor Mahfud MD. Profesor Mahfud MD ini waktu skala berat kemarin, saya berikan digelar sebuah upacara adat yang tradisi sudah ratusan tahun, Jawa 13. Ya, saya beri gelar namanya apa? Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Nah, itu dia. Itu kan seorang bangsawan yang berkasa, pemberani dalam menegakkan hukum. Nah, kita harapkan dia nanti menjadi seorang wakil presiden perkasa, Saibani Niti Hukum. Itulah sebabnya setelah saya bercerita, saya bicara dengan puakiku Muharram Sanjaya, kerabat keluarga besar saya banyak di Lampung Timur ini. Saya dipercaya bukan karena saya pandai, saya dipercaya bukan karena saya berpangkat, banyak lebih berpangkat dari saya. Kalau kaya, yang kaya lebih banyak dari saya. Kemudian punya kekuasaan, banyak orang kaya. Gak banyak, gak ada kelebihan kita dari orang lain. Yang lebih dari saya malah banyak. Saya berpangkat lebih naya, saya kaya lebih naya, saya berkuasa lebih naya. Tapi kenapa saya ditunjuk? Karena mereka tahu saya banyak keluarga besar. Banyak kenapa? Mulainya Ujuk Tanjung Sakti, Lampung Barat, sampai Ujuk Tanjung Tuhan di Wehana. Puakiku mulainya Lampung Timur, Lampung Tengah, sampai Lampung Utara. Wakiku naya, penyimbang-penyimbang seakuan wakiku naya. Ini Guston, ini adikku juga. Dan di sini Pesabayan. Tapi dekat lagi dulu Pesabayan. Kenapa? Karena anakku, anak anakku kawin dengan keluarga itu. Jadi saya tidak mau ikut-ikutkan mereka, karena ini orang masa politik. Tapi kerabat keluarga besar saya yang ada di Lampung Timur perlu, karena ini kerabat saya. Ini apa? Wali Pesabayanku. Jadi sudah wajar menurut caranya orang Lampung.
untuk bersatu kita. Karena ada apa? Orang Lampung itu selalu guyup bersatu karena banyak hal. Satu, karena bersaudara kandung. Kedua, Lembu, Kelama, Kenubi, Benulung, Pesabayan. Ini yang menjadikan orang Lampung itu bersatu. Dan di Lampung Timur ini Pesabayan saya. Dan dengan Pesabayan, kenapa? Apa sih Pesabayan ini? Sabay itu Pesabayan, sebabai-babayan, segendong-gendongan. Tano saya baban, wajar sabay kung babay saya. Nanti kalau sabay babi saya babay naman. Artinya sabay jo, sebabay-babay, Pesabayan, sebabay-babayan, saling gendong apabila ada masalah. Begitu juga saya dengan Pesabayan ke Lampung Timur, keluarga Sanjaya, sebabayan. Begitu saya buat baban untuk kakinya, maka siapa yang akan ngebabay? Keluarga besar saya Sanjaya yang ngebabay saya. Wajar, itulah caranya orang Lampung. Lampung apa ya, ada Lampung, wajar. Sabay ini babay, ini babay ini sabay. Begitu cara orang Lampung dalam menjaga hubungan. Hari hijau, hari ini saya mendeklarasikan Lampung Bergerak. Ini adalah bagian, kalau DPC-nya, Dewan Pimpinan TPC, tim pemenangan cabang udah lama terbentuk dan berjalan. Dan kegiatan keluarga besar sama itu udah jalan. Tapi kenapa di titik terakhir baru dikeraskan? Karena saya bilang bahwasanya kegiatan kita itu biasanya mendekati titik akhir, mendekati keletihan. Karena itu kita mulai harus deklarasikan, bukan di awal sih. Ada yang di awal, ada yang pertengahan, tapi yang penting di titik akhir ada deklarasi. Artinya di titik terakhir itu kita sekarang ini sudah bukan lapang lagi, bukan lagi lari cepat lagi, tapi lari kencang, tuyul, tegak kata orang Lampung. Mesti tegak, mesti tuyul, lari, bukan lari cepat, bukan jalan cepat, lari kencang kita sampai di titik ini. Jadi dengan hari ini dideklarasikan Lampung bergerak di Lampung Timur. Lampung Timur bergerak, geraknya bukan gerak jalan pelan, geraknya bukan jalan cepat, tapi geraknya adalah berlari kencang sampai tanggal 14 nanti. Mudah-mudahan bersama dengan seluruh relawan-relawan yang ada di Lampung Timur, kerabat-kerabat di sini ada Dinda Seheri bersama dengan relawan itu ada, dan seluruh masyarakat semua, kita sama-sama ambil lari cepat kita di tanggal 14. Kita coblos nomor 3, yaitu Ganjar Mahfud. Dan ketika orang melihat bahwa Lampung itu menang, pantas kata orang. Pertama relawannya kuat, kedua Pesabayannya kuat. Inilah yang akan orang lihat nanti. Relawannya kuat, Pesabayannya kuat. Jadi ini warna dari Lampung Timur. Saya sengaja datang, saya tinggalkan beberapa kegiatan Lampung Utara karena saya lebih baik ke Lampung Timur. Saya datang ke Pesabayan saya, dan saya mengajak untuk dia mulai lagi ke Pianjau, ngam harus bergerak dengan semangat, bergandengan tangan, dan betul-betul kokoh. Jangan takut dengan ininya orang. Dari dulu kita dalam lain hanya bapak abai. Jadi dah abai-abai. Dalam lain turunannya bapak abai. Ngap turunannya bapak ini. Ya, dulu kan tidak perlu, karena kita bukan turunan orang yang leleh, orang yang cepat. Dan unjuk nyawa bubu. Dari dulu kita bukan turunan orang bodoh. Kita pintar, cerdas, dan semua itu kita gunakan. Kecerdasan, keberanian, semangat kita gunakan di dalam 3 minggu ini untuk menggapai kemenangan di tanggal 14 di Lampung Timur ini. Saya yakin para penyimbang tuakaya, orang-orang besar di dalam adat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh penyimbangan yang ada di Lampung Timur ini, semua kita insya Allah akan bersatu karena kita membuat nama Lampung kita, nama Lampung Timur, nama keadaan kita. Kemudian nanti masyarakat kita, saudara-saudara kita dari Jawa, dari Sunda tentu akan bersama kita, karena mereka tahu kita saja mati-matian
supaya Pak Ganjar jadi presiden. Apalagi orang-orang yang pernah berasal dari Jawa yang ada di sini. Harus mati-matian juga. Kita saja orang Lampung mati-matian untuk Ganjar, mati-matian untuk Mahfud MD, dan semua masyarakat Indonesia yang ada di Lampung, semua kita mati-matian untuk Ganjar dan MD, Mahfud MD untuk menjadi presiden. Kita pertaruhkan. Seandainya satu putaran, wallahu alam, yang penting kita menang. Tapi kalau 2 putaran, kita mempersiapkan diri untuk bertempur lagi di tahap kedua. Nah, kita tunjukkan Ganjar Mahfud menang. Jadi kalau bilang Ganjar Mahfud menang. Tapi begini, Ganjar Mahfud kurang kuat kelihatannya. Ganjar Mahfud insya Allah menang itu. Amin. Sebelum itu kita juga harus banyak berdoa. Saya meminta saudara-saudara saya kasih tahu ke skala berat. Kutiwopo di hari Minggu, Senin, Selasa puasa. Saya bilang puasa kalian supaya membersihkan diri, meminta pada Allah supaya Allah memberikan kemenangan hajat kita. Di malam hari Rabu itu maka kita harus berdoa dan bersalawat kepada Rasulullah juga mendoakan kita. Ya muqallibul qulub sabbit qulubahum ala Ganjar. Nah, itu doanya. Ya muqallibal qulub sabbit qulubahum ala Ganjar. Wahai yang membolak-balik hatikan manusia, tetapkanlah hatinya manusia itu kepada Ganjar. Nah, itu yang harus kita ini. Jadi ingat, saya di sini lah namanya kiai-kiai orang segala macam. Tapi itu saya diberitahu oleh guru saya, seorang habib di daerah Jawa Timur itu, sampaikan kepada kerabat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub sabbit qulubahum ala Ganjar. Sabbit qulubahum ala Ganjar. Yaitu apa? Tetapkan hati dengan Ganjar dan Mahfud MD. Ala Ganjar wa Mahfud MD. Itulah yang saya inginkan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi komitmen kita, menjadi pengikat kita. Kita sudah selenggarakan, sudah kita deklarasikan, dan insya Allah kita akan suarakan. Ini dipimpin oleh puakiku Muhtaram Sanjaya yang akan membawa keluarga besar. Keluarganya Jab Sabayan Kunin, adikna Sabayiku ini. Dari yang balik, adikna Sabayiku Dasuki Sanjaya, ya. Adik ya. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita, memberikan taufik hidayah, memberikan juga pertolongan, anugerah, dan kita dimenangkan Allah di tanggal 14 Februari nanti. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa astabir bayala lantas barakani kuntum zalimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.